Bagian 1. Pengenalan kesalahan pemula. Punya pohon anggur impor yang baru tumbuh sedikit di pekarangan rumah? Rasanya pasti udah nggak sabar ya ingin cepat-cepat melihatnya berbuah? Pengin rasanya langsung ambil gunting pangkas, lalu melakukan pruning pembuahan. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Bagi kita para pecinta tabu lampot atau kebun anggur rumahan, ada satu kesalahan fatal yang sering banget dilakukan pemula. Kita terlalu fokus pada hasil akhir, sampai lupa kalau fase vegetatif atau masa pertumbuhan adalah pondasi paling utama dari fase pembuahan. Kalau pondasinya rapuh, pohon anggur bukannya berbuah lebat, malah bisa stres berat, meranggas, dan akhirnya mati. Bagian 2. Mengapa fase vegetatif begitu penting? Logikanya sederhana banget, teman-teman. Pohon yang lemas tidak akan pernah sanggup menggendong buah yang berat. Di masa vegetatif inilah pohon anggur kalian sebenarnya sedang membangun infrastruktur tubuhnya. Tanaman fokus memperluas jaringan akar di dalam tanah untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi. Di atas tanah, tanaman bekerja keras membesarkan batang utama dan cabang-cabang sekunder maupun tersier agar berubah menjadi pipa penyalur nutrisi yang kokoh. Melalui daun-daunnya yang hijau, tanaman juga sedang sibuk memasak makanan untuk ditimbun sebagai cadangan energi di dalam batang. Cadangan energi inilah yang nantinya menjadi modal utama pohon untuk memproduksi bunga dan buah yang lebat, manis, serta dompolan yang besar. Bagian 3. Langkah 1-2, nutrisi dan perlindungan daun. Lantas, apa yang harus kita lakukan di fase krusial ini? Ada 4 langkah wajib yang tidak boleh ditawar. Langkah pertama, berikan nutrisi yang tepat. Di fase pertumbuhan, tanaman anggur sangat butuh asupan nitrogen tinggi untuk merangsang tunas dan daun baru. Berikan pupuk organik seperti pupuk kandang atau kascing yang sudah matang difermentasi. Kalau perlu, bantu dengan pupuk kimia seimbang seperti NPK 16-16-16 secara berkala dengan dosis rendah namun rutin. Langkah kedua, rawat daun dari hama dan jamur. Ingat, daun adalah dapur tanaman. Jaga agar daun-daun tua tetap bersih dan sehat dari serangan jamur seperti dauni mildew atau kutu-kutuan. Lakukan penyemprotan fungisida dan insektisida tipis-tipis secara rutin, minimal 1 hingga 2 minggu sekali sebagai langkah pencegahan. Bagian 4, langkah 3-4, manajemen cabang dan bunga dini. Langkah ketiga, atur percabangan sejak dini. Bentuklah sistem percabangan yang rapi, entah itu menggunakan sistem para-para atau trellis. Pilih tunas-tunas tersier yang sehat dan pelihara dengan baik, karena di batang tersier inilah tempat keluarnya bunga anggur masa depan Anda. Langkah keempat, dan ini yang biasanya paling berat buat pemula, tegas pada bunga dini. Anggur impor, terutama jenis-jenis yang genjah, seringkali mengeluarkan bonus bunga padahal usianya masih sangat muda dan batangnya masih sekecil pensil. Jangan sayang dan jangan ragu untuk langsung memangkas bunga dini tersebut. Alihkan kembali seluruh energi tanaman untuk fokus membesarkan batang utamanya terlebih dahulu. Bagian 5, kesimpulan penutup. Kunci utama dalam rawat anggur impor sebenarnya adalah kesabaran kita di awal. Bersabarlah di fase vegetatif ini. Rawat pohonnya sampai benar-benar subur, batangnya kokoh berkayu, dan daunnya rimbun menghijau. Karena investasi waktu Anda di awal ini adalah jaminan untuk panen yang melimpah ruah di kemudian hari. Pegang teguh rumusnya. Suburkan dulu, baru buahkan. Kalau teman-teman punya pengalaman atau pertanyaan seputar perawatan anggur di fase vegetatif ini, yuk kita diskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol like, share video ini ke sesama penghobi, dan subscribe saluran ini biar kita bisa belajar berkebun bareng-bareng. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pengangguran.